Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Khairul Mahfud. Pada kesempatan ini kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar dan belajar. Nah, saya kira salah satu media belajar yang paling bagus adalah melalui video dan buku ya. Nah, saya kira pada kesempatan ini buku yang ingin saya review, buku spesial dari sosok yang luar biasa dan saya kira sangat populer pada kesempatan ini ya di dunia maya, yaitu dari orang Korea. Dia sosok yang masih muda, mualaf, artis dan produktif, kemudian juga menginspirasi melalui YouTube, melalui Instagram dan media sosial yang lain. Nah, yang lebih menarik lagi, sosoknya juga lagi menerbitkan buku baru yang luar biasa, menarik perhatian semuanya. Nah, sekali lagi, dia dari Korea yang mualaf dan peduli dengan adiknya. Bahkan kemarin waktu Ramadan juga sampai mengajari adiknya ngaji ya, boleh dikata dia jadi guru ngaji buat adiknya. Nah, ini saya kira lain dari yang lain. Biasanya orang yang mualaf bisa ngaji ya lebih banyak langsung jadi ustadzah, jadi mubalighah. Kalau ini tidak ya, jadi tetap profesinya tapi tetap mengajarkan agama yang dianutnya saat ini, yaitu agama Islam. Kaitannya dengan ngaji itu berdakwah melalui keluarganya. Nah, ini saya kira potret-potret yang ada yang saat ini lagi jadi trending dan saya kira perlu untuk kita ketahui, lalu juga perlu kita jadikan contoh. Nah, bila kita punya saudara, bila kita ini punya kemampuan ngaji ya, bagaimana kita menyampaikan atau juga ikut berbagi ilmu. Nah, saya kira inilah kita perlu coba menyimak ya, siapa sesungguhnya sosok Ayana Moon ya yang lagi terkenal saat ini. Nah, baik sobat-sobat dimanapun berada, saya browsing di internet ya melalui Instagramnya langsung Ayana Moon, kemudian juga lihat di Google, kemudian di YouTube. Nah, memang Ayana Moon ini luar biasa ya, bisa menyeimbangkan aktivitas kaitannya dengan profesi, aktivitas pribadi dan juga aktivitas sosial, bahkan yang kaitannya dengan agama adalah aktivitas habluminallah ya, aktivitas ritual. Luar biasa ya, subhanallah. Sekali lagi kaitannya dengan penerbitan buku barunya Ayana, kita ucapkan selamat, congratulations for the new books about Ayana, A Journey to Islam. Nah, ini saya lihat di Wikipedia, kita coba sosoknya ini siapa sesungguhnya Ayana ya. Nah, ini profilnya di Wikipedia saya temukan. Ayana adalah orang Korea asli, lahir 28 Desember 95, jadi masih muda tapi luar biasa. Nah, ini sosok selebgram, model berkewarganegaraan Korea. Dia adalah seorang mualaf yang terkenal di dua negara terutama, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Nah, ini saya lihat informasinya, kenapa orang Korea kok sampai Indonesia dan Malaysia. Nah, ini ceritanya panjang tapi intinya karena tentu saja
ini ada kedekatan tentang perjalanan masuk Islamnya itu, maka kemudian mencari tentu saja zona yang lebih nyaman saya kira untuk memupuk keberislamannya. Nah, saya kira dua negara antara Malaysia dan Indonesia ini relatif ada kesamaan kultur dan tradisi Islam yang inilah sangat disenangi oleh sosok yang bernama Ayana ini. Sampai-sampai kita lihat di percakapannya, Ayana sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Jadi inilah saya kira luar biasanya sosok Ayana ini, selain pinter bahasa dari negaranya sendiri yaitu Korea ya, ini juga belajar bahasa Indonesia. Nah, ini bagi pecinta bahasa Indonesia saya kira kita nggak boleh kalah dengan Ayana ya, dalam arti yang baik. Nah, kembali kepada buku barunya Ayana yang judulnya A Journey to Islam. Nah, ini saya kira menarik sekali, bukan karena bukunya atau isinya saja, tetapi juga komitmen Ayana dari kerja-kerjanya dan juga penerbitan bukunya itu tidak saja untuk keperluan pribadi tetapi untuk juga kepedulian sosial. Nah, ini beritanya Ayana dari hasil penerbitan bukunya tersebut yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di Jakarta. Nah, ini disumbangkan untuk yayasan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, luar biasa ya, untuk Ayana yang peduli dengan sesama, peduli gerakan buku, kemudian gerakan filantropi, ini saya kira menginspirasi generasi Islam, generasi muda di manapun berada, termasuk di Indonesia. Nah, sahabat-sahabat semua, kembali ke sosok Ayana ini, yang bikin banyak penasaran bagi kita itu adalah sosoknya yang kemudian menjadi mu'alaf. Nah, ini diceritakan dalam bukunya. Jadi bukunya itu benar-benar buku berbasis pengalaman, berbasis pengamalan, sehingga bikin orang penasaran, terutama bagaimana ceritanya menjadi mu'alaf. Nah, menjadi mu'alafnya itu beritanya dialami pada tahun 2012 yang lalu, artinya sekarang 2020 ya, berarti sekitar 8-9 tahun yang lalu. Nah, ini saya kira boleh dikata perjalanan yang baru, juga perjalanan yang sudah lumayan lama. Tetapi intinya untuk menghayati proses itu tentu sesuatu yang luar biasa, menarik perhatian publik ya. Nah, kita lihat bagaimana lika-liku perjalanan Ayana menjadi Islam atau menjadi muslimah. Ini dalam arti hijrah dari keyakinan, kepercayaan sebelumnya yang diyakini, kemudian sekarang menjadi mu'alaf, menjadi muslimah. Ya, dulu tidak berjilbab, sekarang berjilbab, kemudian menginspirasi generasi saat ini. Saya kira kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, saya meskipun belum membeli bukunya ya, tetapi saya melihat review, kemudian resensi terkait bukunya dan juga berita di media online. Ini saya kira ada sebuah inspirasi yang menarik bahwa usahanya untuk masuk Islam itu ada kesamaan dengan sosok-sosok yang saya kira
juga menginspirasi ya. Ketika masuk Islam itu ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, ini benar-benar juga dialami oleh Ayana. Orang Korea asli, perempuan, masih muda, tapi sangat berani. Nah, ini saya kira pelajaran pertama bahwa Ayana adalah sosok yang sangat berani. Berani apa? Berani mengambil keputusan di usia yang masih muda, berani mengambil keputusan yang berbeda dengan orang tuanya sendiri, tetapi sebuah keputusan yang baik gitu. Yaitu pindah agama dari agama sebelumnya ke Islam, kemudian masih tetap menghargai orang tuanya yang sampai hari ini masih belum memeluk Islam. Bahkan sangat mencintai, di videonya itu terlihat mencintai sekali ibunya. Ibunya diajak belanja, ya, ibunya diajak jalan-jalan, ibunya dibahagiakan. Dan nampak di wajahnya, saya lihat di Instagramnya Ayana, ibunya juga sangat enjoy. Ya, padahal awalnya menurut cerita Ayana bahwa ibunya sebetulnya tidak seperti yang kita lihat hari ini. Jadi diceritakan awalnya ibunya, orang tuanya tidak mendukung. Dalam arti ada kekhawatiran karena mungkin ibunya juga belum terlalu mengenal tentang Islam, jadi biasa kalau kemudian belum mendukung, tapi pada akhirnya hari ini melihat apa yang dilakukan oleh Ayana kemudian berimpact atau berdampak positif terhadap ibunya, dan ibunya tidak berubah, justru lebih baik. Inilah sosok yang saya kira termasuk berani dan kemudian berhasil. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Inilah sosok-sosok yang saya kira perlu kita jadikan salah satu inspirasi buat siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ketika kita berani membuat keputusan, ini bagaimana pada akhirnya itu kalau di awalnya itu diragukan, itu bagaimana di akhirnya itu kita dipercaya. Nah, ini sesuatu yang saya kira menjadi poin penting atau power point, ya, kekuatan dari inti apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita putuskan. Sosok-sosok yang pemberani, saya kira diantaranya adalah dari Ayana. Meskipun perempuan, meskipun muda, ya, tetapi sekali lagi luar biasa berani memutuskan menjadi seorang muslimah dari sebuah negara, yaitu di Korea yang mayoritas agamanya kita mengenal tentu masih belum dominan, ya, orang yang beragama Islam di sana. Tetapi perkembangan Islam di Korea saya lihat semakin luar biasa karena ada sosok-sosok yang sangat menginspirasi. Nah, salah satunya adalah Ayana ini. Saya lihat juga ada sosok inspirasi yang lain dari orang Korea, ya. Kita bisa lihat ada sosok-sosok yang lain. Nah, tetapi pada hari ini kita review dulu spesial yang sering ke Indonesia, yang juga menerbitkan buku dalam bahasa Indonesia, yang juga pinter bahasa Indonesia. Nah, dia adalah Ayana. Nah, saya kira teman-teman, sobat-sobat yang sudah mengikuti tentu lebih paham daripada saya, ya. Tetapi bagi yang belum, kita simak lagi sosok Ayana. Menurut saya selain pemberani, ya,
di jalan yang benar, di jalan yang baik, di jalan yang bisa semakin menebar manfaat, itu adalah Ayana memberikan pelajaran pada kita untuk peduli. Nah, peduli terhadap masa kini dan masa depan. Nah, itu kita lihat Ayana masih kuliah ya, kalau tidak keliru di Malaysia. Ya, di kampus Universitas Antarbangsa ya, Universitas Islam Antarbangsa. Di kampus Islam di Malaysia, intinya seperti itu. Nah, ini saya kira Ayana terus memupuk diri dalam berislam ya, dengan cara tadi memilih negara yang mayoritas Islam, kemudian belajar Islam. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Saya kira semakin memantapkan jalan yang dipilihnya hari ini sebagai mu'alaf, yaitu terus belajar Islam. Luar biasa ya. Semoga kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqomah belajar agama Islam. Nah, siapa yang hari ini masih berproses ya seperti Ayana, yaitu menjadi mu'alaf, saya kira Ayana jadi semacam new model gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah beragama Islam karena kita adalah keturunan orang tua ya, kita bagaimana justru lebih semangat lagi melihat saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam ya. Kemudian tentu saja kita perlu tidak boleh ketinggalan. Nah, ini saya kira semangat terus belajar agama Islam yang aplikatif dan inspiratif. Di satu sisi kita belajar, tapi di sisi lain kita mengajarkan. Nah, inilah pelajaran yang ketiga dari Ayana. Saya kira Ayana seperti itu, intinya memberikan pelajaran, mau berbagi ilmu yang didapat kemudian diamalkan, didakwahkan. Nah, itu yang saya bilang bahwa Ayana dengan videonya menjadi guru TPA atau guru ngaji, tapi ini khusus buat keluarganya, terutama adiknya sendiri. Ini luar biasa. Adiknya bisa terpengaruh positif dari kakaknya, kemudian juga menjadi mu'alaf, mau masuk Islam ya, mengikuti jejak dari Ayana sebagai kakaknya. Subhanallah ya, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah sobat-sobat dimanapun berada, potret-potret perjalanan Ayana menuju Islam ya, atau menjadi Islam hari ini ya. Itu sebelum menjadi Islam diceritakan bagaimana prosesnya ya, sebelum ya, itu kemudian sampai menjadi Islam. Diceritakan bahwa Ayana ke Timur Tengah ya, kemudian kembali dengan semangat tinggi terus mau belajar. Nah, pelajaran mau berbagi ilmu atau juga tadi menjadi guru ngaji, nah ini saya kira luar biasa. Ini termasuk mengamalkan perintah di dalam Islam, di mana kita harus menyampaikan ilmu walaupun satu ayat. Nah, ini Ayana kemarin mengajarkan ngaji dengan adiknya, itu saya kira perlu diapresiasi. Kadang-kadang kita kalau sudah bisa ngaji sendiri, kita tidak mau mengajarkan ke yang lain. Nah, ini saya kira penting ya. Dan ustadz atau ustadzah ya, guru ngaji di TPQ, di
di TPA saya kira melihat video Ayana tambah semangat ya. Kenapa? Karena juga mau membagikan ilmunya. Nah, ini yang luar biasa dari sosok Ayana. Nah, lebih jelasnya, lebih lengkapnya silahkan Anda telusuri, Anda baca bukunya Ayana. Nah, saya kira intinya adalah Ayana sosok yang luar biasa, inspiratif, masih muda ya, dan sudah mendunia, paling tidak kita lihat dari dunia maya. Nah, bagi yang masih penasaran, silahkan disimak video-video di YouTube-nya Ayana, video-video di Instagram-nya Ayana ya. Dan jangan lupa juga di video saya ini silahkan di-subscribe dan di-share bila Anda termasuk terinspirasi. Nah, video ini sekaligus juga hadiah spesial apresiasi kepada sosok yang bernama Ayana. Semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian inspirasi yang bisa saya ambil dari sosok Ayana. Semoga menginspirasi kita semuanya. Demikian dari saya, Khairul Mahfud, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.